Oke, selamat datang di channel Cita-Cita Kita. Channel yang membahas tentang seputar dunia kerja dan jurusan apa yang harus diambil agar kita tidak salah jurusan. Kita sekarang sudah terhubung dengan saudara Rivo Aziz Taufik yang bekerja di Dompet Duafa. Oke, assalamualaikum Rivo. Waalaikumsalam, Dwi. Mana kabarnya, Dwi? Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana, Po? Alhamdulillah sehat. Oke. Makin ini apa namanya cerah aja nih. Udah lama Po ini kerja di Dompet Duafa, Po? Eh, udah mau jalan 8 bulan lah kayaknya. Udah 8 bulan. Tuh dari lulus atau gimana? Dari lulus ya? Iya, Oke. dari lulus. Ini kesibukan apa berarti di situ? Eh, kesibukan kalau sekarang sih kan bagian partnership ya di Dompet Duafa Lampung. Dan bulan ini sih mau ada program ke sekolah-sekolah sih. Jadi sekarang saat ini masih sibuk mempersiapkan dan menyiapkan untuk kegiatan tersebut. Oke, itu berupa apa kegiatannya kalau boleh tahu? Dongeng sih. Jadi kita mau dongeng ke sekolah-sekolah. Kebetulan temanya yang kita angkat itu stop bullying di sekolah. Karena memang kita masih melihat kan kasus bullying ini masih marak terjadi di sekolah. Oke, Jadi kita ingin membantu pihak sekolah dan juga pihak dinas pendidikan lah untuk membantu mengurangi dan memberikan edukasi sejak dini kepada siswa-siswi dengan cara yang menyenangkan dengan melalui dongeng gitu sih sebenarnya. Oh iya benar-benar. Nah emang sih kalau sekarang tuh apa ya, bullying itu kayak dianggap biasa gitu loh sama orang-orang gitu, sama anak-anak kecil di sekarang. Cuma sebelum lebih jauh nih tentang Dompet Duafa nih, Dompet Duafa itu apa gitu, Po? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak? Dompet Duafa itu bergerak di bidang apa, perusahaan apa gitu, Po? Oh ya, Dompet Duafa, khususnya kalau di tempat saya kerja itu Dompet Duafa Lampung ya. Jadi merupakan salah satu cabang perwakilan Yayasan Dompet Duafa Republika yang ada di Provinsi Lampung. Jadi Dompet Duafa sendiri merupakan lembaga amil zakat yang bertugas untuk menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana-dana CSR, dan dana-dana kemanusiaan lainnya yang nantinya dana-dana tersebut akan kita salurkan, akan kita distribusikan kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan melalui berbagai program. Beberapa contoh misalkan program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program sosial dakwah. Kurang lebih seperti itu sih, Wi. Oke. Nah, itu kan gimana ya? Program-programnya ini kan berkaitan erat dengan masyarakat nih berarti kan. Dari apa namanya? Pengumpulan zakat dari si kaya ke penyalurannya ke si miskin atau yang belum punya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Fu, itu apa ya? Misal orang-orang di sekitar kita nih yang kurang mampu gitu. Itu cara mendapatkannya itu gimana, Fu? Apa harus disurvei dulu atau kita boleh mengajukan atau gimana, Fu? Kalau biasanya sih di kita di Dompet Duafa, kebetulan kan kita juga punya tuh yang namanya layanan mustahik. Jadi Dompet Duafa itu seringkali sih banyak masyarakat yang berkunjung datang ke Dompet Duafa meminta bantuan. Nah, bantuan juga berbagai macam jenis. Nah, kalau di kami itu biasanya ketika ada yang mengajukan bantuan, itu kita ada namanya proses assessment atau kita mengcek lah, memvalidasi. Setelah melalui proses tersebut dan tim Dompet Duafa Lampung menyatakan bahwasannya berhak dan benar-benar bisa mendapatkan bantuan, ya nanti akan kita bantu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu berupa ini ya berarti kayak sembako, uang tunai atau apa gitu?
bentuknya bermacam-macam sih ya, bisa sembako, bisa uang tunai. Hmm. Oke, Po. Nah, ini kan teman-teman nih paling pengen tahu nih, eh, enak guys, enak nggak sih kerja di Dompet Duafa itu? Tugas-tugasnya berat apa enggak gitu, Po? Boleh dijelasin nggak, Po? Tugas-tugasnya di sana ngapain aja, Po? Enak kok sebenarnya, seru lah Heeh. kalau bisa dibilang. Kalau kerja di lembaga-lembaga yang seperti ini ya, yang serupa itu ya, kita bisa dapetin dua. Yang satu ya, kita bekerja pasti mendapatkan gaji kan. Mm-mm. Nah, yang kedua juga kita kerja, tapi ya insya Allah kalau kita kerjanya tulus, ikhlas, ya Mm-mm. kita mendapatkan pahala. Iya, benar-benar. Karena kan kita kan ngebantu saudara-saudara kita, ngebantu masyarakat sekitar yang kurang mampu. Mm-mm. Ya gitu sih, jadi dua gitu istilahnya. Dunianya dapat, akhiratnya insya Allah juga dapat. Kalau kita kerjanya ikhlas, tulus gitu. Oke, ini berarti Dompet Duafa itu mandiri ya, Po? Perusahaan sendiri gitu, nggak berkaitan dengan pemerintah, misal kayak MUI atau Kementerian Agama gitu, bukan ya? Enggak, Enggak. enggak, kita independen lah istilahnya. Jadi gampangnya sih punya swasta gitu aja, bukan punya negara. Oke, berarti itu kan pemasukan biasa kan dari ya zakat-zakatnya orang-orang itu ya, pemasukan ya. Nah, itu kalau sistem kayak gitu gimana ya? Kalau di kemarin tuh kan yang lagi viral tuh di apa, viral ya. Nah, maksudnya mengenai gaji pegawainya kok sekian 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 itu sama nggak sih, Po, sistem penggajian apa ya, karyawan di Dompet Duafa dengan yang itu tadi? Kita kan diawasi langsung oleh Kementerian Agama. Dan kalau memang para gaji akan lembaga amil zakat, dan kita yang bekerja di lembaga Dompet Duafa disebutnya amil, ya kan salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Salah satunya kan amil. Benar-benar. Dan memang kita ya itu, apa yang kita peroleh ya itu sesuai dengan hak kita. Oh ya, Gitu berarti sih. Dan memang sudah di ini Dompet ya. Duafa juga selalu ini sih, selalu ada audit ya, audit internal, maupun audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jadi memang ya laporan keuangan kita ya wajar tanpa pengecualian. Jadi ya insya Allah sudah amanah dan tidak akan. Oke, siap. Oke, ini berarti teman-teman kalau pengen zakat atau menyalurkan zakatnya takut salah sasaran itu mending pergi ke Dompet Duafa ya, Po ya. Bener ya. Itu lebih meyakinkan untuk apa namanya? Kita mempercayakan harta kita untuk dikelola oleh Dompet Duafa itu tadi ya, Po ya. Nah, oh ya, Po. Gini nih. Bentar. Untuk prospek kedepannya nih kerja di Dompet Duafa itu besar nggak sih, Po? Apa namanya, menjanjikan nggak? Atau masih ada rekrutmen lagi gitu ke Dompet Duafa gitu, Po? Oh, kalau yang di Dompet Duafa Lampung sih, kalau sekarang sih kayaknya sih mungkin tidak akan bertambah lagi ya timnya ya. Karena kemarin kita juga baru merekrut 2 orang baru sih. 2 orang baru. Cuman mungkin ya kalau ada dinamika lainnya ke depannya kan kita nggak tahu nanti peluangnya akan seperti apa. Oke. Ini berarti kalau gimana? Yang jelas ya, kalau Dompet Duafa Lampung semakin besar ya berarti membutuhkan sumber daya manusia juga semakin banyak. Iya, benar. Oke. Nah, ini gini, teman-teman kan pengen kalau yang masih pendidikannya di SMP SMA itu kan paling pengen kerja kayak Rivo nih misal. Nah, sekarang tuh jabatan tadi apa? Di mana? Di bagian apa gitu? Di bagian staff partnership. Staff partnership. Ini fokusnya itu jurusan apa, Po? Yang diambil di kayak gitu? Sebenarnya sih nggak ada fokus-fokusnya sih ya. Nggak ada ya? Kalau mungkin tuh yang dilihat ya yang punya pengalaman yang serupa lah. Pernah punya pengalaman serupa, baik magang maupun pengalaman kerja yang terkait di bidang tersebut. Oke. Itu sih.
Kalau Berarti dari jurusan mungkin yang cocok ya komunikasi mungkin mm-mm, cocok, komunikasi cocok. eh, ya marketing Heeh. yang begitu-begitu sih cocok. Oh, oke, benar-benar. Nah, gini, Vo. Apa ya? Dulu tuh kan jelas punya cita-cita nih kan. Ya kan waktu Betul. kecil, waktu sebelum ya sebelum kuliah lah itu kan udah punya cita-cita. Itu sebenarnya sejalan nggak dengan cita-cita zaman dulu itu? Boleh dijelaskan nggak cita-citanya dulu apa, Bu? Kalau cita-cita saya mah berubah-ubah terus sih. kalau kalau zaman kecil mah pengen jadinya pilot Eh, gitu, pengen jadi presiden. Nah, tapi hmm, kan seiring berjalannya waktu, ya kita mah pasti berubah-ubah kan. bener. Oke, itu ya. Apa ya? Kalau Gimana ya? Kalau di dompet duafa nih paling seru ngapain aja, Po, dirimu, Po? Di sana, Po? paling seru ngapain ya? Sebenarnya paling senangnya itu ketika kita bisa terjun langsung ya ke lapangan, terus Mm-mm. bisa berinteraksi dengan masyarakat, terus pokoknya momen-momen ketika eh, mereka orang-orang yang kurang mampu, masyarakat yang membutuhkan itu kita bantu dan mereka bahagia, itu momen-momen yang paling gimana ya, paling seru sih, bukan paling seru ya, paling paling nikmat lah Oke, bekerja di lembaga-lembaga yang kayak gini. kayak apa ya? Kita lebih banyak kenalan, banyak apa namanya? Sharing-sharingnya ke orang lain gitu ya. Jadi eh Ya, bahkan ilmu yang nggak didapat di tempat kuliah itu bisa didapatkan di situ ya, Po ya. ya betul, banyak ngobrol-ngobrol sama orang-orang sih, ya Ah, itu tuh yang seru, banyak dapat, hanya dapat cerita-cerita hidup mereka kadang-kadang tanpa kita tanya juga, ya cerita-cerita kayak gitu tuh. hmm, hmm, hmm. Tapi nggak ini, nggak pengen pindah atau gimana nih? Kalau apa namanya? Udah ngerasain kerja di situ, pengen nggak ada pikiran aku pengen pindah gitu atau gimana, Po? eh Belum ada sih kalau sekarang mah. Kalau Belum sekarang mah ada. jalanin aja dulu. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu tadi ya. Kalau di Lampung, ini lokasinya di mana? Bandar Lampung. Iya, di Jalan Teku Umar nomor 44. Kalau Hmm, hmm. tepatnya lokasinya sebenarnya di dekat mie ayam Koga sih, Dekatnya yang samping Koga. mie ayam Koga. Hmm, hmm, hmm. Di Google Maps ada kok. Oke. Sampai dua Salam. Nih, pengen tahu lebih lanjut sih tentang apa namanya dompet duafa. Kan aku juga nggak tahu nih dompet duafa nih dia lebih ke mana larinya ininya tadinya ya. Nah, sekarang mungkin udah mulai tercerahkan. Nah, eh, untuk teman-teman ya, Po ya, kalau pengen apa namanya, hmm, apa ya, pengen nyalurin zakatnya itu besarannya itu minimal berapa, Po? Untuk zakat harta sendiri itu kita harus punya berapa rupiah dulu baru boleh baru bisa dizakatkan gitu atau diwakafkan gitu, Po. Om, kalau untuk zakat kan sebenarnya sudah ada ketentuannya ya. Mm-mm. Kalau dia zakatnya zakat profesi atau zakat penghasilan, Mm-mm. itu kan besarannya 2,5%. Mm-mm. Itu Nah, berapapun. tapi itu juga tetap kita harus menghitung dulu. Ada yang namanya nisab, batas Mm-mm. minimal seseorang, sehingga seseorang tersebut menjadi wajib zakat kan. Ah, Dan itu ah. kan ada besaran minimalnya. Kalau besarannya itu senilai 525 kilogram beras. Nah, Mhm. jadi tinggal dikalikan, misalkan biasanya beras yang dikonsumsi, Mhm. misalkan harganya 10.000 lah kita anggap ya. Mhm. Berarti seseorang baru dikatakan wajib zakat, dia baru wajib menunaikan zakatnya kalau gajinya itu dalam sebulan Mhm. sebesar 5.250.000 rupiah, Mhm. ya kan? Karena tadi Mhm. 525 kilo dikali 10.000, Heeh. jadi segitu. Kemudian 2,5% dari 5.250.000 tersebut, itulah yang
bayarkan sebagai zakat. Makanya kalau zakat itu kan memang ada nisabnya, ada batas-batas tertentunya. Tapi kan kalau untuk infak, sedekah itu kan tidak ada batas minimal. Nah itu kan kalau sekarang mungkin masih banyak nih yang belum sadar zakat gitu kan. Hartanya udah melimpah, cuma kita lalai akan zakat yang harus kita keluarkan gitu. Ya. Itu ada ini sendiri nggak sih, dari dompet duafa itu pemberitahuan atau pendidikan ke orang-orang gitulah intinya untuk mereka sadar akan kewajibannya mereka itu, Fu. Ada sih, kita kan selalu mensiarkan ya terkait zakat, karena biasanya masyarakat itu tahunya hanya zakat itu cuma zakat fitrah aja. Untuk zakat mal itu kan mungkin yang paham dan yang mengetahui hal tersebut itu masih minim, khususnya di masyarakat Lampung. Kita sering mensiarkan dakwah terkait zakat itu melalui sosial media kita sih di dd.lampung. Nah, di situ kita sering membuat konten-konten untuk mengedukasi masyarakat juga. Kita kadang-kala membuat kegiatan-kegiatan sih yang untuk mengedukasi masyarakat. Ada juga kita membuka stand atau booth di pusat-pusat belanja yang tujuannya juga untuk mengedukasi orang-orang untuk berzakat, berinfak. Oke, bentar. Kita masih terjeda. Kita nunggu penjelasan selanjutnya ya. Sorry, Fu. Kita terjeda tadi, Fu. Oke, gimana tadi? Kita lanjut aja nih. Tentang dompet duafa ini, itu kan kalau nggak salah itu didirikan karena seringnya pendiri-pendirinya sering interaksi sama orang-orang kaya dan orang-orang miskin ya, Fu ya. Itu bener nggak ya, Fu? Kurang tahu juga sih saya, tapi kalau yang pengetahuan saya sebenarnya awal mulanya terbentuknya Yayasan Dompet Duafa Republika ya awalnya karena para pendiri Dompet Duafa yang waktu itu masih menjadi pimpinan-pimpinan di Republika. Pernah suatu waktu berkunjung ke daerah Yogyakarta, kalau nggak salah sih, saya sedikit lupa sih, sekitar tahun 93. Kemudian beliau-beliau tersebut itu bertemu dengan sekelompok dai-dai muda yang berdakwah di daerah tersebut. Kemudian akhirnya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dan dari situ akhirnya mereka tahu bahwasannya dai-dai tersebut itu kekurangan biaya lah istilahnya ya. Kemudian akhirnya banyak mahasiswa yang membantu dai-dai tersebut untuk berdakwah melalui uang-uang jajan sisa dari yang diberikan oleh orang tuanya. Dan kemudian pada momen itu pimpinan-pimpinan tersebut merasa tersentuh lah melihat bahwasannya banyak anak-anak muda yang membantu sesamanya untuk berdakwah gitu. Nah akhirnya makanya suatu waktu setelah berbincang-bincang muncullah kolom di koran Republika, kolomnya bernama Dompet Duafa. Jadi kolom itu kayak laporan masjid itulah. Sebenarnya awalnya dibukakan kolom Duafa, kolom Dompet Duafa untuk siapa yang mau berinfak gitu-gitu. Terus nanti di ininya ada laporannya kayak siapa yang berinfak, namanya berapa, gitu-gitu sih awalnya dari situ. Terus kemudian akhirnya
muncullah setahun kemudian barulah muncul Yayasan Dompet Duafa Republika. Mm-mm. Oh gitu. Jadi sejarahnya lumayan panjang ya dari Jogja sampai kemana-mana baru Ya, berdiri itu tadi Dompet Duafa. Nah, berarti nih ya kalau ada penonton YouTube nih, misal dari luar Lampung, itu eh, kalau mau ngajuin apa namanya, misal aku pengen zakat nih, itu ada nomor rekeningnya sendiri, Vo, berarti, Vo? Atau minta minta bantuan gitu juga, itu gimana, Vo? ada kalau untuk pengajuan bantuan itu kan kita kan punya nomor kantor ya. Mm-mm. Nah, itu ada di Instagram kita juga, itu bisa menghubungi lewat situ. Kalau mau transfer juga ada Eh, rekening zakatnya dan juga rekening infaknya, itu juga ada di Instagram kita. mm. Dan itu memang kita pisahkan untuk zakat dan untuk infaknya. Oke, Instagramnya apa kalau boleh tahu? dd.lampung. dd.lampung. Oke, siap-siap. Ya, Nah, berarti kalau seumpama dari luar Lampung itu masih tetap bisa, Vo? untuk apa ini? Untuk Berzakat. yang pertama yang berzakat dan yang kedua yang menerima zakat gitu. Itu Eh, apa nanti di seluruh Indonesia ada petugasnya masing-masing atau gimana, Vo? eh, Dompet Duafa kan sebenarnya punya cabang yang banyak ya, hampir di seluruh provinsi di Indonesia udah ada cabangnya sih. Hmm. Biasanya kalau yang untuk memberikan bantuan itu biasanya kita menyesuaikan ke lokasinya masing-masing. Misalkan masyarakat Lampung ya Hmm. ke Lampung, masyarakat Riau ya di Riau. Hmm. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau untuk yang menerimanya itu atau pengajuan bantuannya. Hmm. Cuman kalau untuk yang mau membayar zakat juga biasanya memang sesuai wilayahnya masing-masing sih. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau bayar zakat misalkan di Lampung ya nggak apa-apa juga. Misal lagi jalan-jalan kemana, baru kepikiran zakat. Oh iya, aku belum zakat. Oh, bisa suatu waktu ke kantornya Itu dimanapun boleh. itu ya. Oke. Ya, Oke, Vo. Eh, berarti kalau yang minta zakat dari dompet duafa, berarti cukup datang aja ke kantornya nanti baru disurvei oleh tim gitu ya. datang bisa, Mm-mm. lewat WA juga ngubungin juga bisa. Oh Ya gitu. ada beberapa persyaratan juga sih. Mm-mm. Oke, oke. eh Kalau paling besar itu penerima zakat itu dapat berapa, Fu, biasanya, Fu? Wah, kalau itu sih Beda-beda ya. beda-beda sih. Biasanya kan juga kan setiap orang kan kebutuhannya kan berbeda-beda, Ah, ah, ah. permasalahannya kan berbeda-beda. Mm-mm. Biasanya kita ya menyesuaikan itu sih. Oke, oke, mungkin gitu aja, Vo. Kalau apa namanya tentang dompet duafa, mungkin ada ini apa namanya quotes atau kalimat apa gitu Nah, untuk yang disampaikan buat apa namanya teman-teman nih biar mau zakat atau apa dan tentang berkaitan dengan pendidikan ini gimana, Vo? Buat teman-teman nih. eh, sebenarnya sekarang ya di zaman sekarang nih profesi-profesi yang ada, pekerjaan-pekerjaan yang ada itu sebenarnya udah macam-macam banget, sudah Heeh. sangat bervariasi ya. Jadi tidak hanya muluk-muluk pekerjaan-pekerjaan yang bekerjanya di instansi-instansi milik negara, milik pemerintah, banyak juga punya swasta-swasta yang bahkan lembaga-lembaga juga, lembaga-lembaga sosial atau bisa disebut NGO, itu kan juga sudah banyak sebenarnya. Semakin banyak variasi Hmm. untuk memilih pekerjaannya. Ya, kita teman-teman bisa mencoba alternatif-alternatif lain dari pekerjaan-pekerjaan itu, Hmm. dijalani aja, siapa tahu seru dan menyenangkan dan malah keterusan. Oh, iya. Jadi pekerjaan itu tidak melulu mengenai uang ya, Vo ya. Tapi
hal-hal lain berupa amal dan lain-lain itu juga perlu jadi pertimbangan buat teman-teman ya, Po ya. Ya kalau itu balik lagi ke mereka masing-masing sih. Iya bener juga. Iya, kalau memang sesuai dengan nilai-nilai mereka kan. Oke. Berarti balik lagi ke diri kita masing-masing ya, Po ya, untuk menentukan masa depan kita itu. Oke. Betul, itu ya. Jadi dulu itu kan apa ya? Dirimu kan ini pendidikannya di jurusan apa, Po? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, itu teman-teman kalau mau apa namanya, mau masuk ke ilmu komunikasi itu apa yang harus dipersiapkan, Po? Misal SMA-nya jurusan apa, terus kira-kira yang harus dikuasai, benar-benar harus dikuasai dan itu berguna banget di dunia kerja itu apa, Po? Di ilmu komunikasi itu, Po? Kalau mau masuk ilmu komunikasi sih sebenarnya tidak terbatas ya. Mau dia dari IPA mau dari IPS, sebenarnya kan zaman sekarang juga tetap bisa aja masuk ke ilmu komunikasi. Kalau yang perlu dipersiapkannya sebenarnya nggak ada sih, asalkan kita memang tertarik tuh dengan bidang ilmu komunikasi. Ya udah, coba aja dimasukin daftar di jurusan tersebut. Toh nanti juga kan ketika kita masuk di jurusan tersebut kan kita belajar. Nanti berbagai macam ilmu-ilmu yang kita terima, yang kita dapatkan. Jadi ya saya bisa bilang kita tanpa kemampuan apapun ya tetap bisa kok masuk ilmu komunikasi, karena nantinya akan belajar, akan dilatih soft skillnya, hard skillnya di kampus dan juga di organisasi-organisasi luar kampus, di tempat-tempat magang dan lain sebagainya. Berarti hampir semua yang dipelajari di jurusan ilmu komunikasi di dunia kerja kepake semua, Bu. Nggak harus spesifik ke mana yang harus dikuasai gitu ya? Enggak sih, ya secara nama jurusannya aja adalah ilmu komunikasi. Komunikasi kan pasti selalu ya kita selalu berkomunikasi kan. Benar. Verbal, non verbal kan. Ya pasti selalu ada sih. Dan selalu kepake lah. Ini ilmu-ilmu yang kita dapetin di perkuliahan. Berarti orang-orang introvert ini harus jadi ekstrovert ini kayaknya. Oh, enggak juga. Tetap bisa. Orang introvert kan tetap berkomunikasi kan. Iya. Mereka tidak berkomunikasi. Jadi tetap kalau ada orang yang bilang kok ilmu komunikasi khusus untuk yang ekstrovert sih, salah sih. Oh gitu. Sebenarnya mau dia introvert, mau dia ekstrovert juga, ya selama dia suka dengan hal tersebut tetap juga bisa aja, Mas. Oke, Po. Mungkin itu aja ya, Po ya, karena waktu kita sudah mepet karena Zoom kita cuma dikasih waktu 40 menit. Kalau belum premium. belum premium. Gratisan. Kita masih gratisan, Po. Mungkin itu aja, Po, bincang-bincang kita mengenai dunia kerja di Dompet Duafa ya, terutama ini. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi ya, teman-teman, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Dompet Duafa, bagaimana cara kita mengajukan untuk mendapatkan zakat itu tadi, dan cara-cara teman-teman untuk menyalurkan zakatnya teman-teman yang sudah wajib zakat nih ya, silahkan datang ke Dompet Duafa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.